Nah, lingkungan bisa dikatakan seimbang atau equilibrium, yaitu yang pertama, terdapat pola-pola interaksi seperti arus energi, daur materi, rantai makanan atau jarum makanan, produktivitas, biogeokimia, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan homeostasis. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan organisme. Dan yang keempat, memiliki daya dukung lingkungan. Faktor penyebab perubahan lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan lain-lain. Nah, untuk faktor manusia contohnya seperti perindustrian, penebangan pohon secara liar. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang pencemaran lingkungan. Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila jumlah ataupun kadar polutan di ambang batas normal dan menyebabkan kualitas ataupun daya dukung lingkungan rusak. Pencemaran dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara yang pertama yaitu karbon monoksida atau CO. Yang kedua yaitu nitrogen oksida atau NOx. Dan yang ketiga CFC dan juga halon. Dan yang keempat ozon. Yang selanjutnya yaitu gas yang berasal dari rumah kaca. Dan yang terakhir yaitu belerang oksida. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pengertian dari pencemaran air adalah masuknya suatu zat yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas air. Parameter dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama parameter fisik yang terdiri dari pH dan juga keasaman. Yang kedua yaitu parameter kimia yang terdiri dari DOD, COD, dan juga DO. Dan yang terakhir parameter biologi yang terdiri dari salmonella. Pencemaran air dapat disebabkan akibat beberapa limbah yang dihasilkan dari beberapa tempat. Yang pertama yaitu limbah domestik. Limbah domestik berasal dari perumahan, perkantoran, perdagangan, dan juga tempat umum lainnya. Contoh dari limbah domestik yaitu sisa air deterjen dan juga sampah organik. Yang kedua yaitu limbah industri yang berasal dari pabrik, yang berupa zat-zat yang berbahaya dan beracun seperti timbal dan juga tembaga. Yang ketiga yaitu limbah pertanian, yaitu limbah yang dihasilkan dari program atau proses pertanian yang berupa pupuk dan juga pestisida. Yang terakhir yaitu limbah pertambangan, yang merupakan hasil dari area pertambangan berupa merkuri, yaitu suatu zat yang digunakan untuk menambang emas. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah, yaitu suatu pencemaran yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah. Pencemaran tanah dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran langsung dan juga pencemaran tidak langsung. Contoh dari pencemaran tanah secara langsung yaitu penggunaan pupuk kimiawi secara berlebihan. Sedangkan untuk pencemaran tanah secara tidak langsung, yaitu melalui perantara air dan juga udara seperti yang ada di pabrik-pabrik. Pencemaran yang keempat yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu dan juga merusak pendengaran manusia. Pencemaran suara dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu kebisingan inklusif, yaitu kebisingan yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya mengejutkan. Contohnya yaitu kebisingan dari suara petir. Yang kedua yaitu kebisingan inklusif kontinu, yaitu kebisingan yang terjadi secara terus-menerus dan juga sepotong-potong. Misalnya, palu yang dipukulkan secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu kebisingan semi-kontinu, yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap, kemudian hilang dan juga muncul lagi. Contohnya yaitu lalu lalang kendaraan bermotor. Yang keempat atau terakhir yaitu kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dan juga dalam waktu yang cukup lama. Contohnya yaitu suara mesin pabrik. Masuk ke materi yang terakhir yaitu penanganan limbah. Penanganan limbah dibagi menjadi dua, yaitu ada penanganan limbah cair Dan juga penanganan limbah padat. Penanganan limbah cair dapat dilakukan dengan pendekatan non-teknis ataupun pendekatan teknis. Pendekatan non-teknis dilakukan dengan penerbitan peraturan-peraturan sehingga menjadi landasan hukum bagi pengelola badan air. Nah, untuk pendekatan teknis sendiri dilakukan dengan cara penyediaan sarana maupun prasarana. Ada beberapa cara atau sistem penanganan limbah cair. Yang pertama yaitu cupluk, yang kedua yaitu tangki septik konvensional, yang ketiga tangki septik biofilter, yang keempat instalasi pengelolaan limbah cair. Yang kedua yaitu cara penanganan limbah padat. Limbah padat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu limbah domestik dan juga limbah non-domestik. Limbah padat domestik berasal dari perumahan, perkantoran, perdagangan, dan juga tempat umum lainnya, seperti kertas dan juga kardus. Sedangkan untuk limbah padat non-domestik berasal dari pertanian dan juga perkebunan. Cara yang pertama untuk menangani limbah padat yaitu dengan cara meminimalkan limbah padat, yaitu dengan cara reduce, yaitu mengurangi limbah, dan yang kedua reuse, akan atau menggunakan kembali barang-barang, dan yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Cara yang kedua yaitu cara untuk menangani limbah padat yaitu dengan cara membakar, menimbun, dan yang terakhir yaitu penghancuran. Nah, itu tadi tentang pembahasan materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, sekian dari kami, tetap semangat dan jangan pernah malas untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.